Demo Indonesia gelap ricuh, ratusan mahasiswa saling dorong dengan polisi di Ponorogo, Jawa Timur. Imbas lagu viral kritik polisi, personel band Sukatani minta maaf, sementara 4 polisi diperiksa Propam Polri. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kobaran api terus membesar menghanguskan Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, yang satu blok ini, satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran, satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik 5 rumah warga di Medan, Sumatera Utara terbakar. Warga panik melihat api berkobar dan dengan cepat merambat. Api berkobar menghanguskan 5 rumah warga di kawasan Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu sore. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat berkobar. Warga pun panik melihat api dengan cepat merambat. Petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sekitar 4-5 rumah lah, Bang. Terus kami datang nengok, api juga besar, Bang. Penyebabnya apa? Penyebabnya kurang pasti, Bang. Nanti polisi aja lah, Bang, yang melidiki. Pemirsa, unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Rekan-rekan sekalian, mohon untuk kondusif, polisi bukan lawan kita, mohon untuk kondusif. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi. Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa. Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami
menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satpol PP menyita ratusan minuman keras ilegal berbagai merek yang dijual bebas di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang gadis diduga pekerja seks komersial turut diamankan. Aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengecekan, ternyata masih banyak pengelola hiburan malam yang melanggar aturan dengan menjual miras golongan B dan C yang dijual bebas karena sama sekali tidak memiliki perizinan. Sementara itu, di tempat terpisah, petugas juga memergoki seorang wanita dan pria di sebuah rumah indekos di kawasan Pancasan. Diduga wanita tersebut melakukan praktek prostitusi online melalui aplikasi Kencan. Keduanya pun langsung dibawa ke Mako Pol PP Kota Bogor untuk dimintai keterangan. Diduga rumah kos tersebut kerap kali dijadikan bisnis prostitusi online. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha terhadap perdagangan di Kota Bogor. Ya, diantaranya terkaitan dengan perizinan dan juga terkait dengan perda dan perwali yang beralkohol. Itu yang sudah kami cek, ada 4 lokasi, ada beberapa warung kecil juga yang tadi kami lakukan penyitaan barang-barang. Patroli ngecek terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak diperkenankan dijual selain di hotel. Kemudian ada laporan dari masyarakat di Pancasan, ada terkait dengan praktek asusila. Kita langsung ke lokasi ngecek secara langsung. Razia ini juga akan terus dilakukan petugas gabungan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang pemotor terekam kamera membuang bungkusan hitam dari atas Jembatan 5 ke Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat. Setelah dibuka, ternyata isinya merupakan kotoran manusia. Aksi ini ternyata sudah terjadi berulang kali. Rekaman video kamera pengawas ini memperlihatkan aksi seorang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik hitam dari atas Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Kantong plastik hitam yang ternyata berisi kotoran manusia ini jatuh di atap pedagang kaki lima Pasar ASMK yang berada di bawah jembatan. Aksi teror ini tak hanya membuat atap warung pedagang rusak, namun pedagang dan pengunjung sangat resah. Karena ternyata tak terjadi sekali dan diduga dilakukan orang yang sama. Jadi itu mah nggak tahu intinya kenapa. Cuman dia tiap per minggu itu kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 4 kali, kadang seminggu nggak ada. Cuman itu istrinya satu kantong kresek, ada air, botol, batu, pernah. Habis contohnya itu jebol. Saya aja pernah kena. Soalnya dia jalan sini, arah ke Badua sama arah ke Jembatan 5. Itu udah sering banget, tiap bulan pasti ada. Orangnya itu mulu. Motornya Vario, orangnya gendut, di topi berkumis, pokoknya itu dia. Pedagang berharap polisi menindaklanjuti kasus ini agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar dan penyelamatan Kota Padang mengevakuasi cincin dari jari seorang pasien luka tembak yang tengah dirawat di ruang ICU. Cincin tersebut harus dilepas lantaran pasien harus segera menjalani operasi. Lima personil damkar dan penyelamatan Kota Padang mengevakuasi cincin di jari seorang pasien luka tembak yang kritis dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang.
Pasien bernama Sipar Nasution, 45 tahun, asal Panyabungan Timur, Sumatera Utara ini tertembak senapan angin di perutnya dan harus menjalani operasi. Namun, operasi tidak bisa dilakukan karena jari korban yang membengkak membuat cincinnya sulit dilepaskan. Evakuasi pun berlangsung dengan hati-hati menggunakan alat gerinda mini selama 30 menit. Bahwasanya ada korban pelepasan cincin yang sudah 2 hari cincin tersebut melekat di jarinya waktu akan operasi bekas senapan angin. Selain memadamkan kebakaran, petugas damkar dan penyelamatan kini juga turut membantu warga, mulai dari evakuasi hewan berbahaya yang masuk ke dalam rumah hingga menolong warga yang mengalami kejadian darurat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Raffi Ahmad bikin tagar tandingan kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.